Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi mengenai situasi yang ada di dunia kripto. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita sebagai seorang trader, setiap hari pada saat kita ingin melakukan trading, kita pasti melakukan analisa terlebih dahulu. Kira-kira uangnya para institusi atau uangnya para paus dan pemodal besar itu sedang bergerak membeli koin apa teman-teman. Karena jangan sampai kita pada saat paus atau para smart money menjual, kita malah menyerok teman-teman. Jadi malah nanti kita jadi exit liquidity, malah apes teman-teman. Nah kita lihat di sini untuk market kripto ini naik ke 1,59%. Jadi dalam 24 jam terakhir total market capital ini ada di angka 2,3 triliun US dollar teman-teman. Nah kemudian di tengah kenaikan ini pertanyaannya, kemana uang para pemodal besar itu mengalir teman-teman. Nah teman-teman langsung cek saja ke sektor mover. Jadi kita lihat di sini ada berbagai narasi yang ada di dunia kripto. Ada Ethereum, PayPay, DeFi. Nah ini teman-teman cek untuk 24 jam. Ini kita lihat di sini uang para pemodal besar itulah banyak yang lari ke Ethereum teman-teman pada hari ini. Tapi saya tidak akan bahas Ethereum karena harganya sudah tinggi sekali teman-teman, ini di atas $1.000. Nah kita akan geser ke PayPay teman-teman. Jadi PayPay, jadi hari ini kita lihat para pemodal besar itu melarikan uangnya ke PayPay teman-teman. Nah setelah ke PayPay kita tahu ini kemudian kita masuk ke 24 jam volume teman-teman. Jadi kita lihat volume uang besar itu ada di mana teman-teman. Nah kita lihat di sini yang peringkat pertama itu XRP 3,32 miliar US dollar, kemudian yang kedua Stellar 867,55 juta US dollar. Jadi untuk XRP kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah hari ini kita akan membahas tentang Stellar teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Stellar ini kita lihat naik teman-teman, ini naik kenaikannya luar biasa, gila sekali teman-teman, 13% dalam 24 jam. Jadi hari ini Stellar diperdagangkan di angka 0,2129 US dollar teman-teman, naik 13%. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Stellar ini ada di angka 7,18 miliar US dollar teman-teman, menempati peringkat ke-13 di coin market cap. Jadi hari ini Stellar diperdagangkan di angka 0,2128 US dollar. Dan yang paling gilanya kalau kita lihat di sini volume transaksi dalam 24 jam ini meledak naik sampai 430% teman-teman. Jadi kita lihat di sini volume 24 jamnya naik 430%, ada di angka 877 juta US dollar teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi perdagangan gila-gilaan 877 juta US dollar jual beli XLM teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya, mengapa harga XLM ini mengalami kenaikan teman-teman? Jadi kita lihat di sini kenaikan Stellar ini dalam 24 jam terakhir ini jauh melampaui kenaikan pasar yang lebih luas sebesar 4,69%. Jadi kenaikan ini terutama didorong oleh adanya sinyal adopsi institusional yang meningkat pesat, dan pergerakan ini menunjukkan kekuatan alpha yang kuat, jadi bukan terpengaruh oleh pasar teman-teman. Jadi kita lihat di sini klaster katalis adopsi institusional. Jadi beberapa berita yang telah terverifikasi muncul bersamaan teman-teman. Jadi ini menguatkan utilitas nyata dari Stellar. Yang paling menonjol adalah inklusi Stellar sebagai aset yang memenuhi syarat dalam ETF multi aset kripto yang disetujui SEC dari manajer aset T. Rowe Price atau Sylvian Guibal teman-teman. Jadi bersamaan dengan itu Stellar juga meluncurkan sistem penggajian real time kelas perusahaan bekerjasama dengan Zebek Network yang memungkinkan streaming gaji langsung di blockchain Zebek Network teman-teman.
Jadi sinyal ini meningkatkan kepercayaan pada infrastruktur pembayaran lintas batas yang dimiliki oleh Stellar. Apa artinya ini teman-teman? Artinya bahwa pasar ini mulai memperhitungkan resiko regulasi yang berkurang dan permintaan masa depan yang lebih tinggi dari aliran keuangan tradisional. Jadi apa yang harus diperhatikan oleh para trader maupun para investor, yang kita harus perhatikan adalah volume perdagangan yang berkelanjutan dan pengumuman lanjutan dari Stellar Meridian Conference yang akan datang pada kuartal ketiga tahun 2026 itu akan berpengaruh signifikan terhadap harga dari XLM teman-teman. Kemudian coba kita lihat untuk apa kabar terbaru tentang XLM teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk kabar terbarunya, ini Stellar sedang membangun kemitraan nyata di dunia nyata, sementara harga tokennya ini juga mengalami pergerakan yang luar biasa teman-teman. Jadi kita lihat di sini adanya pertumbuhan dan perdagangan yang mengungguli market kripto secara global. Jadi Stellar XLM naik lebih dari 15% pada tanggal 15 Juni, itu jauh mengungguli pasar secara keseluruhan. Jadi kenaikan ini didorong oleh adanya perbaikan fundamental, kemudian pertumbuhan pengembang yang meningkat lebih dari 50% secara tahunan pada kuartal pertama teman-teman. Dan total value lock TVL dari Stellar ini tetap kuat di kisaran 242 juta US dollar. Jadi minat spekulatif juga meningkat tajam dengan volume futur naik 91,95% menjadi 372,6 juta US dollar. Dan open interest naik 12,39% menandakan masuknya modal baru ke posisi bullish teman-teman. Ini adalah beberapa perkembangan positif dari Stellar teman-teman. Nah kemudian kita lihat trennya teman-teman. Waduh ini luar biasa teman-teman. Ini Stellar sudah breakout EMA 200 teman-teman. Jadi Stellar sudah breakout EMA 200 hari, dan jadi harganya ini sudah sah teman-teman, sah dan meyakinkan bahwa Stellar ini kita lihat untuk jangka pendek dan jangka panjang ini trennya tren kenaikan kuat teman-teman, karena harganya sudah breakout berada di atas EMA 200 hari. Kemudian kita lihat juga di sini harganya juga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Jadi luar biasa Stellar ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk analisa dari trading view, moving average sinyalnya strong buy, osilator netral. Namun kalau kita gabungkan moving average dengan osilator, hari ini kita menghasilkan sinyal buy atau pembelian untuk Stellar teman-teman. Karena di sini kita lihat 13 indikator menunjukkan sinyal pembelian dan hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Stellar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.